Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah kemenangan bagi jiwamu. Doa saya jiwa kita masing-masing di tempat ini terima kekuatan yang baru dari Tuhan, disegarkan, di-recharge, sehingga Anda bisa mengalami kemenangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita alami. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau bawa saudara naik level, naik kelas di dalam rencananya dalam kehidupanmu. Tapi tahukah saudara, untuk kita naik level, naik kelas, Tuhan itu nunggu kesiapan jiwa kita. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau jiwanya masih rapuh, jiwanya belum siap, dibawa maju, diangkat, nanti nggak kuat, akhirnya hancur. Itu sebabnya terlebih dahulu Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Tuhan mau membawa pemulihan, kesembuhan dalam hati kita masing-masing. Apakah Anda siap? Ayo kita baca terlebih dahulu Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah kisah tentang murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Anda harus ngerti backgroundnya sebelum kita baca ayat ini ya. Anda harus ngerti waktu itu jiwa mereka sedang tergoncang. Karena guru mereka disalibkan. Yang mereka andalkan, yang mereka harapkan mati di kayu salib. Jadi pegangannya hilang. Coba Anda bayangkan, kalau pegangan saudara hilang, kalau andalan saudara hilang, dalam sekejap terjadi suatu peristiwa yang sangat mengagetkan. Itu jiwa bisa goncang. Benar gak? Kaget, tiba-tiba syok. Dan ketakutan bisa melanda kita begitu rupa. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka juga takut kalau nyawa mereka sendiri terancam. Karena kalau Yesus ditangkap, disalibkan, berarti dianggap salah. Berarti mereka yang terkait juga bisa ditangkap dan disalibkan. Jadi ketakutan melanda luar biasa. Nah, itu sebabnya walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian, berarti revival sudah terjadi atau belum? Revival sudah terjadi. Tapi dia belum bisa bekerja lebih jauh sebelum murid-muridnya, jiwanya dipulihkan terlebih dahulu. Karena itu dalam Alkitab, kalau Anda pelajari, Anda akan mendapati setelah Yesus disalibkan, mati, terus hari ketiga bangkit, ya dia nggak langsung ngutus mereka pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil, no. Tapi terlebih dahulu dia melayani mereka. Terlebih dahulu 40 hari terus menerus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Mereka yang tadinya sudah lemes, sudah kehilangan pengharapan. Ketika Yesus ketemu sama mereka, Yesus kuatkan hati mereka, Yesus bangkitkan hati mereka, sehingga jiwanya disegarkan kembali. Saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, jiwa Anda disegarkan kembali. Amin. Jiwa yang lemah terima kekuatan yang baru kembali. 40 hari itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus yang mengerjakan jiwanya. Sebelum revival terjadi, sebelum Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, 40 hari dulu Yesus ngerjain jiwanya. Selama sebulan ini kita bicara tentang mental health. Kita bicara tentang kesehatan mental. Karena yang menjadi kebutuhan manusia bukan cuma kebutuhan secara finansial, kebutuhan secara tubuh, kita disembuhkan. Bukan cuma itu saja. Tapi seringkali yang jadi kebutuhan mendasar bagi kita adalah kebutuhan jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini yang Yesus lakukan buat murid-muridnya yang jiwanya sedang trauma, jiwanya sedang syok. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani mereka terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat, kita baca tadi ayat Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.
Karena mereka apa? Takut. Jadi masih syok ya, masih trauma. Dilanda ketakutan. Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ngomongnya kepada siapa? Murid-murid yang sedang takut. Yang sedang takut. Apa perkataan Yesus? Damai sejahtera. Boleh nggak Anda lihat ke depan sini? Saya mau perkatakan damai sejahtera. Untuk jiwa saudara damai sejahtera. Untuk hati saudara damai sejahtera. Saya nggak tahu keadaan kita masing-masing. Karena mungkin ada sebagian dari saudara yang sedang mengalami kekacauan di dalam keluarga saudara. Mungkin ada sebagian yang isinya bertengkar sama suami, sama istri. Dan Anda kayak sudah hopeless sekali karena semua cara komunikasi Anda sudah coba ngomong dari yang lembut, yang keras, pendekatan yang sebaik mungkin, tapi seolah-olah nggak ada jalan keluar. Dan makin hari luka yang ada dalam hatimu makin dalam, kecewanya makin dalam, dan sebagian orang benar-benar sampai tenggelam di dalam depresi karena sudah kayak nggak ngerti lagi apa yang harus Anda lakukan. Tapi hari ini saya mau perkatakan firman yang sama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus, damai yang dari Tuhan bertahta, damai yang dari atas penuh di hatimu, damai yang dari atas melimpah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi. Ternyata ngomong kayak gitu gak langsung jadi. Kata Yesus sekali lagi. Anda juga perlu mendengarkan firman itu sekali lagi. Amin. Semakin hati kita ini banyak kegelisahannya, banyak syoknya, semakin Anda perlu diisi dengan firman damai sejahtera. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya Tuhan tahu, sebelum revival terjadi, murid Yesus diutus dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Terlebih dahulu jiwanya mesti dikuatkan. Jiwanya mesti dipulihkan. Doa sama Tuhan hari ini, pemulihan itu terjadi di dalam hidup saudara. Hari ini jiwamu disegarkan, rohmu dibangkitkan kembali. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena setiap orang punya pengalaman dan kita butuh untuk dipulihkan. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Ya, dia sekian bersaudara di rumah bapaknya, dia anak kesayangan. Tapi suatu hari kejadian yang tidak pernah terlintas dalam benaknya tiba-tiba terjadi begitu saja. Orang itu syok ketika tidak mengira itu bakal terjadi. Tidak mengira mungkin Anda bakal dikhianati oleh sahabat Anda sendiri. Tidak mengira saudara bakal ditusuk dari belakang oleh orang yang paling saudara percaya. Tidak mengira yang bocorin itu, yang ngomong itu dia. Tidak ngira yang jatuhin Anda, itu dia. Itu yang dialami Yusuf. Dia sedang datang baik-baik dan tidak mengira kakak-kakaknya berkomplot menangkap dia, lempar dia ke sumur. Bakal jual dia jadi budak. Coba Anda renungkan, dalam sehari Yusuf anak kesayangan bapaknya yang dikasih jubah maha indah warna-warni, dalam sehari nasibnya berubah jadi budak di negeri jauh. Dan yang melakukan semuanya itu adalah kakak-kakaknya sendiri. Coba Anda renungkan, untuk anak umur 17 tahun ngalami kayak gitu, betapa syoknya dia. Betapa traumatisnya kejadian itu. Betapa hancur dan koyaknya hatinya. Betapa pedih dan kecewa dan sakit hatinya Yusuf kepada
kakak-kakaknya. Saya yakin setiap hari dia, di awal-awal ya, setiap hari dia menderita sebagai budak. Dia pasti mengingat ini gara-gara dia, gara-gara mereka, gara-gara kakak-kakakku itu. 13 tahun dia butuh berjuang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Saya nggak tahu apakah saudara sudah bisa berdamai dengan diri saudara. Tapi hari ini saya berdoa firman Allah memberi kekuatan kepada saudara. Sehingga Anda bisa berdamai dengan diri Anda sendiri. Amin. Karena kita butuh berdamai. Yusuf butuh waktu untuk menerima kenyataannya sudah. Gak bisa dibalik lagi kan waktu. Apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Ya sudah kita move on. Kita harus menjalani kehidupan yang sudah berbeda sama dulu. Itu yang dialami oleh Yusuf. Butuh waktu untuk Yusuf sampai bisa mengampuni kakak-kakaknya. Semuanya itu butuh waktu. Sampai di titik tertentu. Akhirnya Yusuf dipulihkan jiwanya, disembuhkan hatinya, dan dia siap untuk diangkat oleh Tuhan. Buktinya dia siap diangkat oleh Tuhan adalah ketika waktunya tiba. Nasib kakak-kakaknya ada di tangannya. Dia nggak balas dendam. Kenapa? Jiwanya sudah dipulihkan. Kalau jiwa orang belum dipulihkan, masih pedih, sakit. Naturalnya yang muncul apa? Kita mau balas dendam. Tapi kalau orang sudah sembuh, sudah pulih hatinya, motivasi untuk balas dendam itu sudah hilang. Bahkan bukan hanya Yusuf mengampuni kakak-kakaknya, tapi Yusuf bersedia dipakai oleh Tuhan jadi berkat buat kakak-kakaknya. Yusuf mau dipakai oleh Tuhan untuk menjamin hidup kakak-kakaknya, istri mereka, anak-anak mereka, semuanya dipelihara oleh Yusuf. Itu jiwa yang dipulihkan karena jiwanya sudah dipulihkan dan disembuhkan. Rencana Allah yang besar bisa tergenapi dalam hidupnya. Tuhan angkat dan Tuhan permuliakan Yusuf. Artinya gini, kalau hari ini Anda buka hati dan pemulihan terjadi dalam jiwa saudara, saya berdoa seperti rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup Yusuf. Rencananya yang besar dia genapkan dalam hidup saudara. Janji-janjinya yang luar biasa dia genapkan dalam keluarga saudara. Amin. Itu sebabnya mari kita buka hati dan minta sama Tuhan supaya jiwa kita dipulihkan. Oke, kesehatan emosional kita, kesehatan jiwa kita dipulihkan. Nah sekarang bagaimana caranya kita ngalami pemulihan seperti yang dialami oleh Yusuf, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus? Ada 3 saya mau bagikan. Nomor 1, datang dan berseru sama Tuhan. Karena pada akhirnya baliknya pemulihan jiwa itu kalau Tuhan jamah hati kita. Saudara boleh ngerti teori macam-macam, harus mengampuni, harus gini, harus gitu. Tapi kalau nggak disentuh hati kita oleh Tuhan, nggak dijamah hati kita oleh Tuhan, kita nggak mampu, kita nggak punya kuasa untuk bisa mengampuni, kita nggak punya kuasa untuk bisa sembuh dari pengalaman traumatis itu. Itu terus jadi momok dalam hidup kita, terus jadi beban yang memberati hidup kita. Karena itu hari ini dalam keadaan seperti apapun jiwa saudara, mungkin terluka, mungkin takut, mungkin depresi, mungkin kecewa, mungkin patah semangat. Saya ajak saudara lari sama Tuhan. Saya ajak sama saudara datang sama Tuhan. Berseru, curahkan hati saudara, buka hati lebar-lebar. Sampai tangan kasihnya menyentuh hatimu, menjamah jiwamu. Kalau itu terjadi, maka pemulihan akan Anda alami. Amin. Mazmur 107, ayo kita baca. Ada ayat-ayat di sini, saudara akan bisa melihat bagaimana kalau saudara berlari sama Tuhan, Tuhan bisa memulihkan jiwa saudara. Mari kita melihat diawali dari keadaan jiwa seseorang. Jadi kita bacanya ayat ini jangan cuma baca tentang situasi jasmani, tapi baca ayat ini gambaran jiwa seseorang. Ditulis begini, ada orang-orang yang mengembara di padang
belantara. Namanya mengembara itu seringkali tanpa arah. Kayak mengembara belum punya arah yang pasti. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini kayak orang yang kehilangan visi dalam hidupnya. Mungkin ada juga di antara saudara yang ngerasa kayak Anda sudah gak punya arah hidup. Anda kayak kehilangan visi, kehilangan tujuan hidup, kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Karena begitu banyak hal sudah terjadi dan itu mengoyakkan jiwamu. Seperti seolah-olah Anda kayak kehilangan arah di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh mereka. Ayat yang kelima. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Ini yang Yesus ngomong. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Ditulis dalam ayat yang di Mazmur 107 ini, lemah lesu. Lemah lesu itu kenapa? Ngalami terus. Kejadian lagi, masalah lagi. Pukulan telak lagi. Adakah di antara saudara yang selama seminggu ini sedang mengalami pukulan lagi, kemunduran lagi, kerugian lagi, pengkhianatan lagi. Sehingga capek banget kita ini. Letih lesu. Hari ini Yesus mau ngomong sama saudara. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan. Saya berdoa hari ini jiwamu terima kelegaan. Hatimu terima pemulihan. Amin. Ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Anda kalau sedang mengalami sesak dalam hidup saudara, jangan sama manusia. Pertama, mesti sama Tuhan. Berseru dulu sama Tuhan. Datang dulu sama Yesus. Kenapa? Anda lihat ini. Kalau kita benar-benar berseru, kita datang, kita curahkan. Saya kalau lagi sumpek, saya belajar gitu. Saya lagi sumpek mengalami masalah banyak. Hal-hal terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Saya lari sama Tuhan dalam doa dan saya mulai berseru sama Tuhan. Saya curahkan isi hati sama Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Ayat 6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Hari ini saya berdoa kelepasan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kelepasan terjadi di dalam keuangan saudara. Belenggu hutang dihancurkan, dipatahkan, semua tuntutan-tuntutan yang mencemaskan saudara dibatalkan. Amin. Ayat yang 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mulai hari ini hidupmu dikenyangkan dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan kasih karunia, dengan anugerah. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Ayat 10 sampai 13. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Jadi sebagian orang jiwanya kayak gini. Ngerasa kayak gelap semuanya. Dalam keadaan semuanya kayak kelam semuanya. Ngelihat yang lainnya maju. Di gereja mungkin kita ngelihat ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Tapi kita ngelihat hidup kita gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Ada begitu banyak kesedihan dan kedukaan yang terjadi dalam hidup saudara. Sampai stres, depresi. Ayat 11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Ayat 12, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Siapa di tempat ini yang merasa seperti kayak tergelincir, jatuh ke bawah, sekian tahun ini terus turun ke bawah, tergelincir, dan seolah-olah hopeless, gak ada yang menolong. Orang yang Anda harapkan, keluargamu sendiri, kayaknya gak ada yang menolong saudara. Ini yang dialami mereka, ini keadaan jiwa mereka. Tapi lihat ayat 13. Lihat ayat 13.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saya ajak saudara mulai hari ini jiwamu harus berseru sama Tuhan. Jiwamu harus datang sama Tuhan. Jiwamu harus cari Tuhan. Ayo mendekat sama Tuhan. Berseru mereka kepada Tuhan. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Apapun kecemasan Anda saat ini, sadari ada kuasa firman Tuhan. Saat ini juga dikeluarkannya saudara dari kecemasan itu. Dilepaskannya saudara dari kecemasan itu. Diselamatkannya saudara dari semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Keselamatan dari Tuhan datang dalam hidup. Amin. Haleluya. 29. Dibuatnya lah badai itu apa? Diam. Saat ini juga saya berdoa semua badai masalah yang ngamuk luar biasa. Di dalam nama Yesus diam. Semua singa yang mengaum-ngaum mencoba untuk merontokkan, mencoba untuk menelan saudara. Dikatupkan mulutnya oleh Tuhan. Amin. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat 30. Terima ini terjadi dalam hidup saudara. Ayat 30. Ayo baca bersama-sama semuanya. Siap? 1, 2, 3. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Yang percaya masalahmu diredakan. Angin taufamu diredakan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Wow, kedukaan dirubah jadi kesukaan. Masalahmu yang ini pun dirubah jadi mahkota. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi dalam keadaan kedukaan, kesedihan, kesusahan, lari sama Tuhan. Semua yang nyesek di hati, keluarkan semua. Ceritakan sama Tuhan. Tumpahkan isi hati saudara sama Tuhan. Sementara Anda mengeluarkan semuanya sama Tuhan, kasihnya akan mengalir dalam hidup saudara. Tangannya akan bekerja dan menolong saudara. Kalau Yesus ngomong, datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Jadi bagian kita datang. Sementara Anda datang, Yesus yang akan bekerja, kelegaan Anda akan terima. Jadi kalau kita mau mengalami kesembuhan dalam jiwa kita, nomor 1, datang sama Yesus. Minta dia jamah, minta dia pulihkan jiwamu. Amin. Yang kedua, belajar jaga hati. Semuanya katakan jaga hati. Semuanya katakan aku harus jaga hati. Itu penting sekali buat kestabilan emosi kita. Orang kalau nggak bisa jaga hati, emosinya nggak stabil. Orang kalau nggak bisa jaga hati, jiwanya bisa rusak, hancur. Kita baca Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Anda kalau nggak bisa jaga hati, kebobolan, dengar satu berita, nggak jaga hati, kebobolan, dengar orang ngomong sesuatu, Anda nggak bisa jaga hati, kena hatimu, sesak rasanya. Benar nggak? Kenapa? Karena sakit hati. Sesak karena sakit hati. Anda kalau membiarkan hatimu kena sakit, jadinya sesak. Melihat orang itu, ingat saja orang itu sudah rasanya kayak ada amarah yang luar biasa muncul di hati kita. Kita baru ngomongan sebentar aja tentang dia sudah kayak emosi banget kita. Dan itu kayak uncontrollable, tidak terkendali. Sesalah hati karena sakit hati. Mengidaplah mataku. Makanya kan kalau orang sakit hati, akhirnya kita gak kuasa nahan air mata terus. Sampai mengidaplah mataku. Apa yang terjadi lagi?
meranalah jiwaku. Saya kok ngerasa ya, sementara saya bacain ayat-ayat ini dari tadi, ada orang di tempat ini yang ngomong dalam hatinya itu ayat-ayat bicara tentang saya semuanya. Karena ada orang yang merana jiwanya. Dan kalau dilanjutin terus, akhirnya berikutnya apa? Dan tubuhku. Jadi bukan cuma jiwanya yang merana, tubuhnya kena juga. Saya sudah melayani dan ketemu banyak orang yang tubuhnya diperiksa sama dokter, gak ketemu sakit apa. Tapi dia merasa selalu sakit ini, sakit itu, ada ini, itu. Dicek gak ada apa-apa. Akhirnya masalahnya apa? Masalah dalam jiwanya. Jiwa yang merana, mata yang mengidap, hati yang sesak. Karena sakit hati, karena marah, karena depresi, kecewa, sakit hati. Karena sebagian mungkin ketakutan, kekhawatiran. Ini masalah jiwa. Kalau nggak jaga hati, akhirnya jiwa kita hancur. Setelah itu seluruh hidup kita ikut hancur. Makanya demi kesehatan jiwamu, belajar, jaga hati. Things will happen. Hal-hal akan terjadi. Anda akan dikhianati oleh orang. Orang akan mencoba melakukan hal yang buruk, ngomong yang buruk. Anda akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi dalam semuanya itu, belajar, jaga hati. Sebagian orang susah. Belum belajar jaga hati. Lagi diangkat, diberkati Tuhan. Terus di hati kita kayak, wah naik. Kayak maunya menunjukkan kita lebih dari orang lain. Jadi tanpa sadar kesombongan naik. Belajar jaga hati. Saya tuh ngalami saudaraku. Dalam hidup saya ketika Tuhan bawa from glory to glory. Ngalami kemenangan. Terobosan lagi. Terobosan lebih besar lagi. Saya sadar ada sesuatu yang kayaknya muncul naik di sini. Kalau dibiarkan itu jadi tinggi hati. Jadi sombong. Karena itu belajar, jaga hati. Terus begitu ingat, langsung nunduk lagi. Begitu ingat, langsung rendahkan hatimu lagi. Jaga hati. Ada sebagian orang juga, Tuhan sudah buka jalan. Gak belajar untuk menjaga hatinya dari amarah. Emosinya meledak, omongannya tajam. Akhirnya hubungan ini rusak, hubungan itu rusak. Semuanya bermasalah satu persatu. Sehingga jalan yang Tuhan sudah bukakan, sebenarnya dari jalan ini Tuhan mau memberkati kita. Gara-gara gak jaga hati, semuanya rusak hubungan. Satu-satu jalannya ketutup semua. Kenapa? Bukan Tuhan gak memberkati. Karena tidak jaga hati. Berapa banyak suami istri juga sama. Namanya perbedaan ya. Pria dan wanita itu kan memang selalu berbeda. Ya di dalam pernikahan biasanya Anda tertarik sama jenis orang yang berbeda dari saudara. Masalahnya ketika perbedaan itu mulai terjadi di dalam rumah tangga kita. Berapa banyak suami istri yang gak bisa jaga hati, isinya di rumah bertengkar. Saling nyalain satu dengan yang lain. Tensinya tinggi terus, perkataannya saling melukai terus. Karena gak bisa jaga mulut, gak bisa jaga lidah, gak bisa jaga tindakan, sikap. Akhirnya pernikahan yang diberkati Tuhan. Pernikahan sebenarnya Tuhan sudah mempertemukan. Tapi pernikahannya jadi rusak, kenapa? Tidak jaga hati. Hubungan orang tua dan anak bisa rusak, bisa putus hubungan. Karena gak jaga hati. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jaga hati. Buat saya teladan yang luar biasa dalam hal ini adalah Pak Ubaja, Bapak rohani kita. Kalau Anda melihat dalam hidupnya, semuanya kayaknya baik-baik saja. Bukan berarti dia nggak ngalami masalah seperti yang Anda alami. Saya anaknya, jadi saya tahu masalahnya banyak. Masalahnya besar-besar. Cuma di dalam menghadapi semuanya itu dia belajar satu hal. Jaga hati. Saat dikata-katai dengan tidak sebagaimana mesti, harusnya dibalas. Dan dia punya power untuk balas. Tapi dia belajar jaga hati. Oke. Saat Tuhan angkat sebegitu rupa, wah ada godaan untuk meninggikan diri. Tapi dia jaga hati. Tetap merendahkan hati.
Saat muncul kabar-kabar yang gak enak, yang mengkhawatirkan, harusnya takut, harusnya khawatir. Tapi dia jaga hati. Jadi apapun yang Anda alami saat ini, teliti hatimu. Jangan sampai kebobolan. Pesan firman Tuhan hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Saya berdoa mulai hari ini, anugerah untuk menjaga hati Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, jaga pikiran. Bukan cuma hati loh, karena hati kita ditentukan sama apa? Pikiran kita. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir. Saya bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Maksudnya benteng di sini apa sih? Rasul Paulus bicara tentang apa ini? Kok dia ngomong benteng-benteng? Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, perhatikan kalimat terakhir ini, melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus bicara tentang benteng, salah satunya dia bicara tentang benteng pikiran negatif. Tuhan mau bawa kita maju, tapi kalau selama pikiran negatif itu tetap ada dalam benak kita, kita membatasi. Gak bisa, gak mungkin, aku gak ada apa-apanya. Keluargaku orang kecil, aku gak punya masa depan. Dari generasi ke generasi inilah hidup kami, gak ada perubahan. Jadi Tuhan mau punya rencana besar seperti apapun, selama kita masih mempercayai benteng pikiran yang negatif, kita nggak bisa dibawa maju oleh Tuhan. Coba saudara lihat bangsa Israel. Kurangnya Tuhan apa? Tuhan sudah ngomong sama mereka, aku kasih kamu tanah yang bagus, yang berlimpah-limpah susu madunya. Aku akan menyertai kamu. Bahkan tiang awan, tiang api mereka lihat. Tapi di benteng pikirannya mereka, aduh itu kebesaran buat saya. Balik ke Mesir aja, yang kecil aja, yang sudah kayak dulu aja. Seringkali Tuhan mau bawa kita ke masa depan gilang gemilang, tapi mata kita selalu melihat masa lalu yang terbatas. Hari ini saya berdoa, semua benteng pikiran yang salah, yang negatif dalam benak saudara dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Semua kepercayaan benteng pikiran yang salah dihancurkan. Haleluya. Mungkin ketika saudara mendengar firman Tuhan, yang lainnya nangkep, yang lainnya bisa ngomong amin, percaya. Tapi mungkin saudara ngomong, waduh kayaknya saya nggak mampu, kayaknya saya nggak berdaya, kayaknya ngadepin ini semuanya saya sudah nggak sanggup lagi. Saya mungkin sudah give up aja, menyerah aja. Mungkin itu benteng pikiran negatif yang sekarang ini ada di dalam benak saudara. Tapi hari ini saudara hancurkan benteng-benteng yang salah itu dengan kuasa firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang ngomong, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Justru di dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan. Biar yang lemah berkata, aku pahlawan. Amin. Anda yang selalu merasa gagal lagi, nasibmu selalu gagal. Hari ini hancurkan benteng pikiran kegagalan itu. Mulai hari ini katakan bahwa firman Allah, Tuhan sendiri yang ngomong. Dia menciptakan kita jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Anda yang selama ini gak bisa maju dalam kehidupan rohani, dalam doa, dalam pelayanan. Kenapa? Karena selalu intimidasi iblis. Kamu sudah berbuat dosa, kamu gak kudus, kamu gak cukup baik. Hari ini jawab iblis. Katakan bahwa darahnya sudah menguduskan aku. Pengampunannya sudah memerdekakan aku. Bukan oleh kebaikanku, tapi oleh kebenaran Yesus. Aku dibenarkan, aku diampuni. Aku yang tadinya tidak layak, sekarang dilayakkan.
Karena Anda sudah dilayakkan mulai hari ini. Kalau saudara berdoa, Dia dengar doamu. Kalau Anda berseru, Dia mau jawab doa-doa saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Hancurkan benteng pikiran yang negatif. Terima kuasa firman Allah bekerja dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat dua tanganmu, mari katakan. Walau beribu remah di kiriku, berasa terserat di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup, Dia sanggup menolong. Beribu, walau beribu remah di kiriku, berasa terserat di sisi kananku. Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Dia sanggup menolong hidupmu. Dia sanggup memulihkan jiwamu. Dia sanggup membaharui hatimu. Masing-masing dari kita punya pergumulan sendiri-sendiri. Tapi jelas sekali tadi sementara saya sampaikan firman Tuhan ini, ada orang-orang yang ngomong itu saya. Ayat-ayat itu Tuhan sedang bicara sama saya. Hari ini saya tahu tangan kasih-Nya mau menjamah hati saudara. Mau memulihkan semua luka yang ada di hati saudara. Bahkan mau membaharui hidupmu. Kuncinya, ayo yang pertama kita lakukan, datang sama Yesus. Berlari, karena Dia yang ngomong, datanglah kepadaku. Mari datang kepadaku. Engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ada yang mau datang sama Tuhan? Angkat dua tangan saudara. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Sembuhkan hatiku Tuhan. Masing-masing berdoa sama Tuhan saudara. Masing-masing berdoa. Jamah hati ini. Sembuhkan dari semua kecewa, sakit hati. Sembuhkan dari semua belenggu, stres, depresi. Pulihkan. Pulihkan. Oh, jamah Tuhan, jamah hati kami. Merdekakan kami dari semua amarah, kebencian, dendam. Jamah. Ora lapas syara. Biarlah kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir, memenuhi hati kami. Oh, kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang membebat hati yang terluka. Jamah hati kami. Curahkan hatimu sama Tuhan. Curahkan hatimu sama Tuhan. Datang saudara, datang. Berlari. Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
Kesanalah orang benar berlari dan mereka diselamatkan. Ayo mendekat sama Tuhan. Ayo mendekat, pulihkan hatiku ya Tuhan. Jamah hati ini, jamah ya Tuhan. Jamah ya Yesus. Jamah, jamah hati kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya tahu Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia ingin memberikan kelegaan kepada kita. Dia ingin membaharui jiwa kita kembali. Banyak orang yang bermasalah dalam jiwanya, tidak stabil di dalam kesehatan jiwanya. Tapi kasih-Nya sanggup memulihkan kita. Kasih-Nya itu melanda hidup kita, membaharui hati kita. Karena itu saya juga mau berdoa buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini momen terindah buat saudara. Kalau Anda terima Yesus, dosa-dosamu diampuni, kasih-Nya akan masuk dalam hidupmu, dan engkau akan lahir baru, jadi ciptaan yang baru. Termasuk hati yang sudah tercabik-cabik, yang sudah koyak, jiwa yang sudah remuk, Dia baharui kembali. Karena itu mari saya ajak saudara, mari kita buka hati kita, angkat dua tangan, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku, pulihkan jiwaku Tuhan. Terima kasih, mulai hari ini aku akan ikut Yesus, aku akan melayani Yesus seumur hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saya juga ajak saudara, ayo kita berdoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita yang mereka belum diselamatkan. Saya ajak saudara angkat dua tangan, masing-masing berdoa. Angkat suara sudah berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Oh, jamah hati mereka Tuhan. Jamah dan lunakkan, lembutkan hati mereka. Hati yang tertutup, hati yang keras. Tuhan lembutkan, Tuhan buka. Biarlah kasih-Mu mengalir. Biarlah dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan malaikat-malaikat surgawi-Mu bekerja, menampakkan diri kepada mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Jamah mereka, jamah keluargaku Tuhan. Selamatkan teman-temanku Tuhan. Oh, bahkan pakai aku. Saudara semua katakan, pakai aku Tuhan. Pakai aku jadi saksi-Mu. Pakai aku untuk memberitakan Injil. Pakai aku untuk membawa teman-teman datang ke gereja, datang pada Yesus, sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya ajaib saudaraku. Siapa percaya kasih-Nya mengalir dalam hidup kita. Buat saudara yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara ambil langkah iman berikutnya untuk bergabung dalam kelompok sel. Karena terima Yesus lahir baru langkah pertama. Berikutnya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu buat Anda yang belum ikut kelompok sel, ikutlah kelompok sel. Karena kelompok sel itu komunitas rohani yang akan mendukung kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Seperti tanaman butuh lingkungan yang cocok untuk bertumbuh dengan optimal, kita juga butuh komunitas rohani, orang-orang yang sama-sama cari Tuhan, cinta Tuhan, on fire for Jesus. Kalau Anda dalam lingkungan komunitas rohani seperti itu, kehidupan rohanimu akan bertumbuh. Amin. Itu sebabnya usai ibadah ini nanti saudara di luar Anda bisa tanya kepada sekretariat atau salah satu pelayan Tuhan di tempat ini informasi
untuk Anda bisa ikut kelompok sel. Ya, Anda yang belum dibaptis, saya dorong saudara ambil keputusan dibaptis air. Alkitab yang ngomong, barang siapa percaya dan dibaptis. Dua hal ya, percaya dan apa? Dibaptis. Ia diselamatkan. Karena itu yang belum dibaptis, ambil langkah, ikut baptisan air. Bahkan saya dorong saudara juga ikut som. Som itu kita belajar dasar-dasar kekristenan. Karena dasar itu penting. Gedung ini bisa berdiri kalau dasarnya kuat. Kalau enggak, dasarnya enggak kuat, nanti ada gonjangan sedikit, roboh dia. Kekristenan kita juga sama. Kalau Anda enggak bangun dasar, Anda hanya ikut ibadah minggu, bisa sekarang. Tapi gimana ketika gonjangan itu terjadi? Anda perlu bangun dasar, ikut som. Kalau kita bangun dasar, kita berakar, maka kita bertumbuh, akhirnya berbuah lebat. Jadi saudara bisa ikut som. Di gereja kita ada som online juga. Anda bisa ngikutin secara online juga. Saya yakin kita akan semakin bertumbuh, bahkan berbuah lebat buat kerajaan Allah. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.